Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di video kita kali ini insya Allah kita akan bahas tentang penalaran logis untuk mencari dan menarik sebuah kesimpulan. Oke, kalian harus mengikuti materi ini sampai habis. Dan insya Allah di kolom komentar kita akan kasih macam tes buat teman-teman untuk menguji teman-teman apakah sudah menonton video ini sampai habis, paham atau tidak paham. Dan sedikit kita membuat konsep ini lebih ke konsep yang sederhana. Sebenarnya pemodelannya itu ada banyak, lebar. Kalau kita bicara tentang psikologisme ada beberapa jenis. Metode mengambil kesimpulan itu ada beberapa jenis. Tapi tentunya kalau kita munculkan itu, justru teman-teman nanti bakal jauh lebih bingung. Nah, untuk mengurangi kebingungan itu, kita coba untuk langsung menjawab soalnya, tapi dengan cara yang akan kita contohkan di sini. Oke, pertama kita akan bahas tentang pada Permenpan RB nomor 23 tahun 2019 pada tes intelijensi umum, pada salah satu poin yang akan diujikan adalah silogisme. Oke, silogisme dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Tahukah Anda bahwa silogisme merupakan penemuan terbesar dari seorang tokoh filsafat terpopuler, yaitu Aristoteles? Ya, saya juga baru tahu ketika membuat modul ini. Oke, dan sederhananya, silogisme adalah cara berpikir atau menarik sebuah kesimpulan yang terdiri atas premis umum, premis khusus, dan kesimpulan. Apa itu premis? Kita sederhanakan dulu, kita sebut saja premis itu adalah sebuah asumsi. Jadi kita memiliki asumsi umum yang lingkupnya jauh lebih umum secara universal, dan khusus yang menyempitkan asumsi tersebut. Kemudian untuk menarik sebuah kesimpulan. Misalnya kayak gini, seperti ini, asumsi umumnya semua manusia akan mati. Premis khususnya Budi Karabani seorang manusia. Jadi kesimpulannya adalah Budi Karabani akan mati. Dan fahami aturan berikut. Premis umum bersifat umum ditandai dengan kata semua. Perhatikan, kata ini akan sering muncul di soal. Semua, berarti dia umum. Premis partikular ditandai dengan kata beberapa, ada, sebagian, atau, dan sementara. Partikular ini supaya kita bisa mengingat, kita ingat aja kata partikel. Jadi partikel adalah bagian-bagian kecil, maka ada kata sebagian. Dan premis negatif itu mudah karena tentunya dia ada kata tidak. Nah, hukum penarik kesimpulan. Jika semua premis umum, maka kesimpulan juga umum. Contohnya, semua binatang membutuhkan oksigen. Semua binatang membutuhkan air. Maka kesimpulannya semua binatang membutuhkan oksigen dan air. Oke. Jika salah satu premis partikular, maka kesimpulan juga harus partikular. Ingat, partikular ada kata sebagian atau beberapa. Semua binatang membutuhkan oksigen. Semua sebagian binatang memakan buah. Berarti kesimpulannya juga harus partikular. Sebagian binatang membutuhkan oksigen dan memakan buah. Oke. Jika salah satu premis negatif, ingat negatif itu ada kata tidak, maka kesimpulan harus juga negatif. Semua binatang membutuhkan oksigen, ini umum, semua. Sebagian binatang tidak, ada kata tidak bertulang belakang. Maka kesimpulannya, sebagian binatang yang membutuhkan oksigen tidak bertulang belakang. Ada kata tidak, yang mudah kalau contohnya. Tapi soalnya mungkin sedikit akan lebih membingungkan teman-teman. Mari kita coba. Soal yang pertama, semua yang bulat adalah biji. Kita coba gambar seperti ini. Semua, himpunannya adalah semua. Berarti ada dalam satu himpunan. Sebagian biji rasanya pahit. Oke, katakan semua biji itu ada 4. Ini biji, ini biji, ini biji. Sebagian biji rasanya pahit. Jadi ini yang hitam ini yang kita arsir di dalamnya, berarti itu rasanya pahit. Ini pahit. Kita menganalisa per poin A. Semua yang bulat rasanya tidak pahit. Padahal kenyataannya ada yang pahit. Berarti pernyataan ini salah. Semua yang rasanya tidak pahit adalah biji. Semua rasanya yang tidak pahit ini
adalah biji. Padahal ada biji juga yang pahit. Berarti jawaban ini tidak benar. Ingat juga bahwa ini bagian dari partikular. Partikular ada kata sebagian. Sebenarnya kita bisa loncat langsung mengeliminasi, langsung mencari kata sebagian supaya itu cepat. Tapi di sini kita menguatkan logiknya dulu, biar kita lebih paham. Semua biji adalah bulat, benar secara pernyataan. Tetapi ketika dua unsur premis ini dan ini, kita harus menarik kesimpulan dari kedua ini, 1 dan 2. Berarti ini hanya mengambil pada satu bagian sisi saja. Berarti, oke, salah. Sebagian yang bulat rasanya tidak pahit. Berarti sebagian ini yang dimaksud adalah ini. Nah, sebagian. Berarti ini yang correct answer. Kita lihat lagi opsi yang E. Semua yang rasanya tidak pahit tidak bulat. Padahal kan semua yang pahit di sini bulat. Berarti ini pernyataan yang keliru. Kita lanjut lagi. Semua toko di blok A menjual sepatu dan baju. Anggaplah kita punya blok seperti ini. Ini blok A. Semua ini blok A. Kita bagi dua. Kemudian kita garis. Di sini menjual sepatu, dan di sini menjual baju. Oke. Sebagian toko di blok A yang menjual baju, karyawannya adalah perempuan. Berarti di dalam pembagian ini ada lagi toko-toko. Sini juga ada toko-toko. Oke. Nah, kita akan mengarsir bagian yang katakan sebagian ini yang warna biru ini adalah toko yang karyawannya adalah perempuan. Di sini ada partikular lagi, kata sebagian. Kita bisa langsung loncat lagi untuk mencari kata sebagian itu. Tapi kita menguatkan lagi logikanya dengan gambar ini. Semua karyawan yang bekerja di toko sepatu, berarti semua ini adalah perempuan. Padahal tidak ada pernyataan yang menguatkan itu dan tidak ada pernyataan yang menyatakan bahwa semuanya adalah perempuan. Jadi pernyataan ini keliru dan tidak bisa dijadikan sebagai kesimpulan. Tidak ada perempuan yang bekerja di toko sepatu dan baju. Kenyataannya ada. Di sini ada perempuan. Berarti ini tidak bisa dijadikan kesimpulan dan salah. Semua karyawan yang bekerja pada toko baju adalah laki-laki. Padahal ada perempuan. Di sini kan toko baju. Padahal ada perempuan. Berarti pernyataan ini tidak bisa dijadikan sebagai kesimpulan. Sebagian karyawan toko di blok A, sebagian adalah perempuan. Ini benar. Karena menyatakan sebahagian, bukan keseluruhan. Dan pernyataan ini didukung oleh sebagian toko di blok A yang menjual baju, karyawannya adalah perempuan. Jadi, it says the correct answer D. Bagaimana dengan E? Sebagian toko di blok A tidak mempekerjakan karyawan laki-laki. Dari mana dia tahu? Kita tidak bisa mengambil kesimpulan ini karena tidak ada pernyataan yang menguatkan bahwa di toko itu tidak mempekerjakan laki-laki. Hanya menjelaskan bahwa di situ karyawannya sebagian adalah perempuan. Sebagian toko di blok A tidak mempekerjakan laki-laki. Oke, dan ini tidak bisa dijadikan sebuah kesimpulan yang benar. Kita lanjut ke nomor 3. Beberapa diplomat menguasai lebih dari satu bahasa. Oke, beberapa. Ini diplomat 1, diplomat 2, diplomat 3, dan diplomat 4. Semua ini adalah diplomat. Kemudian, semua yang menguasai lebih dari satu bahasa pandai berbicara. Oke, kita ulang lagi. Beberapa diplomat menguasai lebih dari satu bahasa. Jadi beberapa berarti tidak semua. Berarti ada partikular. Tidak semua ya, beberapa. Oke. Katakan dari 4 yang menguasai bahasa lebih dari beberapa bahasa itu 2 ini. Berarti dia bahasanya 2 lebih dan dikatakan pandai berbicara. Tapi mereka semua diplomat.
Kita lihat pembahasan yang A. Yang menguasai beberapa bahasa adalah diplomat. Kita lihat ini menguasai beberapa bahasa. Sebenarnya kita sudah bisa loncat melihat dari ini, tapi kita ingat lagi, kita menguatkan logikanya. Yang menguasai beberapa bahasa adalah diplomat. Ini menguasai beberapa bahasa, ini menguasai beberapa bahasa, dan mereka diplomat. Tapi ada juga diplomat yang tidak menguasai beberapa bahasa, tapi mereka tetap diplomat. Jadi kesimpulan ini kurang tepat. Oke, B. Sebagian yang pandai berbicara, berarti yang ini maksudnya, adalah diplomat. Oke, kita simpan dulu. Semua diplomat pandai berbicara. Padahal ada 2 orang dari diplomat itu yang tidak punya kemampuan multi language. Jadi tidak bisa dibenarkan. Semua yang pandai semua yang pandai berbicara adalah diplomat. Padahal ada yang tidak pandai berbicara, tapi ada juga yang sebagai diplomat. 2 orang ini tentunya. Sama saja dengan poin yang di atas. Yang menguasai beberapa bahasa dan yang pandai berbicara. Yang pandai berbicara menguasai beberapa bahasa disebut orang yang pandai berbicara. Berarti poin ini serupa tapi tak sama. Diplomat itu menguasai beberapa bahasa. Tapi buktinya bahwa ada 2 orang diplomat yang tidak menguasai beberapa bahasa dan mereka tetap diplomat. Berarti jawaban ini kita eliminasi dan jawaban B adalah jawaban yang benar, sebagian. Dari partikular, beberapa. Oke. Nomor 4, semua murid pandai berhitung dan sopan. Oke, kita bikin lagi gambar. Semua murid, ini murid, ini murid, ini murid, ini murid. Pandai berhitung dan sopan. Ingat pandai, jadi semua murid harus mempunyai komponen ini. Dia harus pandai dan sopan. Ini bukan atau ya, berarti dia harus punya komponen 2 ini. Separuh kita arsir seperti ini, separuh kita arsir seperti ini, separuh kita arsir seperti ini. Yang diarsir tandanya bahwa dia pandai, menandakan bahwa dan yang luaran tidak arsir berarti dia sopan. Berarti harus mempunyai kategori ini, pandai dan sopan. Nah, sedangkan dadidu, sebut ini dadidu, tidak sopan. Berarti dia pandai, dia arsirnya full, dia pandai, tapi dia tidak sopan. Intinya, dadidu bukan murid karena dia tidak sopan. Sedangkan semua murid itu pandai berhitung dan sopan, bukan atau ya. Berarti kalau semua, pokoknya dadidu yang semua mengatakan dia murid, itu salah. Dadidu adalah seorang murid, salah. Dadidu adalah seorang murid, salah. Dadidu adalah seorang murid, salah. Tanpa harus kita menjawab, menganalisa semuanya. Karena syaratnya untuk menjadi seorang murid, dia pandai berhitung dan sopan. Meskipun dia pandai berhitung, tapi tidak sopan, tidak bisa dikatakan sebagai murid. D. Dadidu adalah bukan seorang murid. Bisa jadi ini benar nih. Bukan seorang murid, meskipun pandai berhitung. Ini yang benar nih. Kita lihat Dadidu adalah bukan seorang murid yang sopan, berarti dia tetap murid, tapi bukan yang sopan, berarti salah juga. Dan kita lanjut ke soal yang terakhir. Kuliah kurang dari atau sama dengan 4 tahun. Kurang dari atau sama dengan 4 tahun, maka ia akan diterima sebagai karyawan di perusahaan A. Kalau syarat ini terpenuhi, maka dia akan kerja di perusahaan A. Nah, kalau dia sudah kerja di perusahaan A, jika Rika sudah bekerja di perusahaan A, maka ayahnya Roma akan membelikan Rika sepeda motor. Di sini ada motor. Di sini Rika tidak mendapatkan sepeda motor dari ayahnya Roma. Kita lihat pernyataan A. Rika menyelesaikan studinya kurang dari 4 tahun. Berarti memenuhi syarat. Memenuhi syarat dan akan ke sini dan akan ke sini. Tapi masalahnya di sini Rika tidak mendapatkan motor.
Berarti ini salah. Kalau ini pernyataannya yang kita anggap benar, maka Rika akan mendapatkan motor. Karena dia menyelesaikan studinya kurang dari 4 tahun, dan kalau kurang 4 tahun, dia akan kerja di perusahaan A, lalu mendapatkan motor dari ayahnya Roma. Rika menyelesaikan studinya lebih dari 4 tahun. Bah, berarti lebih. Berarti dia tidak memenuhi syarat ini, dan tidak memenuhi syarat ini, dan tidak mungkin ke sini, dan tidak mungkin ke sini. Berarti jawaban yang benar adalah ini. Kita lihat lagi, jika Rika bekerja di perusahaan A, Rika bekerja di perusahaan A, sedangkan pernyataan kalau dia bekerja di perusahaan A, seharusnya dia mendapat motor. Karena ayahnya Roma akan membelikan motor jika Rika bekerja di perusahaan A. Tapi buktinya Rika tidak mendapatkan motor, dan ini salah. Jika Rika menyelesaikan studinya tepat 4 tahun, berarti kalau tepat 4 tahun, dia akan melalui proses ini, dan proses ini, dan dia akan mendapatkan motor. Tapi kenyataannya dia tidak mendapatkan motor, maka pernyataan ini salah. Rika bekerja dengan sepeda motor lebih ngaco lagi. Berarti salah. Jawaban yang benar adalah B. Saya sudah bilang, kamu malah marah-marah. Wah, susah. Maju kena, mundur kena. Dan teman-teman, jika kalian mendapatkan hal yang baru hari ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan terima kasih untuk video kita kali ini. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Kalian juga bisa request di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.